Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan menjelaskan tentang sosial project yang sudah kami lakukan. Kami mengambil tema tentang warnai dunia dengan senyuman anak-anak panti asuhan. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maita Mariski Cantika, lalu ada Sapti Wulansari Hudaya, ada Anggraini Siti Hoirotus Solihah, ada saya Rafa Alekina Nisa, dan yang terakhir ada Muhammad Faza Hafian Hanif. Next. Berikutnya adalah tahapan dari proyek kami, yaitu ada yang pertama dimulai dari inisiasi proyek, kedua perancangan proyek, yang ketiga eksekusi proyek, yang keempat pemantauan proyek, dan yang terakhir adalah penutupan proyek. Next. Inilah proyek kami secara keseluruhan, yaitu mulai dari perencanaan pelaksanaan acara, yaitu menyusun surat permohonan izin stakeholder, mencari informasi terkait panti asuhan, pembelian kertas mewarnai, dan pensil warna, pembelian hadiah kepada para pemenang, pengemasan bingkisan hadiah untuk anak-anak. Dan berikutnya kami melaksanakan acara, yaitu mulai dari memberikan bimbingan kreatif kepada anak-anak, menyambut anak-anak, dan memberikan penjelasan tentang acara, sesi mewarnai bersama anak-anak panti asuhan, dan berikutnya membagikan perlengkapan mewarnai kepada anak-anak. Berikutnya kami melakukan pengontrolan pelaksanaan acara, yaitu mengawasi setiap anak-anak dalam perlombaan, mengawasi jumlah ketersediaan barang perlombaan, pemberian materi sebelum dan sesudah acara, pemberian materi sebelum dan sesudah acara. Closing area. Berikutnya adalah closing acara, yaitu pembuatan laporan kegiatan, pengumpulan data dan foto acara, eh, menganalisis hasil kegiatan di panti asuhan, dan yang terakhir adalah hasil evaluasi acara. Next. Selanjutnya ada scope management, di mana di sini terdiri task description, yaitu berarti inisiasi persiapan acara, ada perencanaan pelaksanaan acara, ada juga pelaksanaan acara, pengontrolan pelaksanaan acara, dan closing acara. Dan terdiri dari task owner, dependensi, resource need, dan task status pada tahapan scope management, yang diketuai oleh project manager Sapti Wolansari Udaya dengan tim saya sendiri, Muhammad Fazal Fenanif, Maita Mariski Cantika, Anggreni Siti Waritu Solya, dan Rafael Indonesia. Di sini ada lalu selanjutnya ada time management yang merupakan waktu dalam mengerjakan proyek yang akan kami lakukan, di mana kami memulai pada 8 Maret sekitar estimasi 1 hari dan eh, selesai pada 8 Maret, lalu selanjutnya seperti itu. Next, kita masuk pada bagian cost management. Di sini cost atau biaya yang sudah kita keluarkan untuk melakukan project ini antara lain ada untuk snack hadiah sebesar Rp100.000, alat mewarnai Rp120.000, untuk pembuatan banner Rp50.000, dan juga kertas HVS sebesar Rp5.000. Next. Lalu pada bagian HR Management, Sapti Wulansari Hudaya sebagai manajer proyek, Maita Mariski Cantika sebagai pemateri, Anggraini Siti Hoirotus Solihah pada bagian pengontrolan, Muhammad Faza Hafian Hanif sebagai dokumentasi media, dan saya Rafa Alak Indonesia pada bagian operasional. Oke, selanjutnya itu adalah quality management, yang mana quality management ini adalah aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi. Untuk itu, pengelolaan kualitas proyek yang kita jalankan, ada kualitas yang diperlukan dalam menjalankan proyek panti asuhan ini adalah satu, rasa bahagia yang dirasakan oleh anak-anak panti asuhan, yang kedua itu dapat rekreasi sesuai apa yang diinginkan. Yang ketiga, terwujudnya suasana acara yang ramah. Dan keempat, itu ada efektivitas kerjasama tim dalam menjalankan proyek. Next. Oke, selanjutnya itu adalah stakeholder. Nah, stakeholder ini dalam dunia bisnis yang kompleks dan dinamis, peran stakeholder ini menjadi semakin penting dalam menjaga keberlanjutan dan kesuksesan sebuah perusahaan. Stakeholder berujuk pada individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan dalam perusahaan
dapat berperan sebagai penentu utama dalam perjalanan bisnis suatu perusahaan. Stakeholder ini juga memiliki peran krusial dalam berbagai aspek, mulai pengambil keputusan, strategi, hingga menjaga reputasi perusahaan. Untuk itu, dari stakeholder kita, yang pertama itu ada seluruh anggota tim, yang kedua itu seluruh anak-anak panti asuhan, yang ketiga itu ada dosen mata kuliah manajemen proyek. Next. Untuk bagian selanjutnya adalah communication management, yang mana di sini kami melakukan tim dalam menjalankan proyek menggunakan media sarana komunikasi seperti WhatsApp group dalam mengendalikan dan mengontrol proyek. Lalu dapat tahapan inisial di awal kami melakukan meeting menggunakan Zoom untuk mengontrol seberapa jauh proyek yang akan kami jalankan. Risk manajemen yang pertama dari lingkungan sendiri, yaitu risiko cuaca ketika hari berjalan seperti hujan lebat atau itu memiliki dampak seperti kayak jadwal proyek, terus kerusakan peralatan-peralatan, pastinya kita menggunakan perencanaan data perkiraan cuaca, terus habis itu menyusun jadwal proyek yang lebih fleksibel dan memiliki rencana-rencana untuk hari-hari cuaca yang buruk. Yang kedua, keselamatan. Jadi resiko kecelakaan ketika perjalanan dari lokasi proyek, termasuk kecelakaan lalu lintas, jatuh atau cedera lainnya. Pastinya dampaknya kehilangan waktu kerja, terus biaya medis dan kompensasi. Mitigasinya pastinya pelatihan kepada tim mengenai keselamatan berkendara di jalan. Yang ketiga ada risk management dari kesehatan tubuh pada hari proyek berjalan, seperti kelelahan, dehidrasi, atau penyakit yang dapat mengganggu produktivitas dan keselamatan kerja. Dampaknya pasti menurunnya produktivitas yang akan kita jalani dalam proyek tersebut. Cara memitigasinya pastinya menyediakan fasilitas kesehatan termasuk air minum, istirahat, dan layanan medis darurat. Next. Selanjutnya ini ada data-data terkait yang kita dokumennya rundown acara, dokumentasi kegiatan, terus toolsnya ada spanduk, banner, pensil mewarnai, kertas HPS, dan hadiah snack. Berikut adalah dokumentasi yang kita lakukan pada acara kemarin. Ini dokumentasinya. Next. Sekian dari kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.